Sebuah kisah menyentuh hati, menyebar luas, tentang Bagus, seorang pemuda sederhana yang tanpa ragu menolong seorang wanita hamil terlantar di sisi jalan bebas hambatan. Siapa sangka, setelah wanita itu pulih, balasan yang ia terima sungguh di luar dugaan. Sebelum kita melanjutkan kisahnya, jangan lupa subscribe channel Pelangi Kisah dan tuliskan di kolom komentar dari kota mana kalian menonton. Di suatu sudut desa yang asri, jauh dari hiruk-pikuk kota, hiduplah Bagus, seorang pria muda berusia 24 tahun. Wajahnya yang tampak sendu menyiratkan perjalanan hidup yang penuh liku. Sejak usia remaja, ia telah kehilangan kedua orang tuanya dan terpaksa bertahan hidup seorang diri di gubuk bambu warisan keluarga. Kerasnya takdir membentuk Bagus menjadi sosok yang mandiri dan gigih. Untuk menyambung hidup, setiap hari ia tekun bekerja sebagai pencari rumput, merawat beberapa ekor domba titipan. Hewan-hewan tersebut bukan sepenuhnya miliknya, melainkan amanah dari seorang tetangga berada yang menaruh kepercayaan padanya. Sebagai upah, Bagus diizinkan memelihara seekor domba. Walau penghasilannya pas-pasan, pekerjaan itu menjadi penopang hidupnya. Setiap mentari menyapa, Bagus memulai harinya dengan sebilah sabit terselip di pinggang dan karung goni di bahu. Ia menyusuri hamparan sawah, ladang, dan pinggir hutan demi mendapatkan rumput hijau yang segar. Seringkali kulitnya terbakar terik mentari atau tubuhnya menggigil di derah hujan. Namun, tak sekalipun Bagus berkeluh kesah. Terkadang, ia duduk termangu di pematang sawah, menatap langit luas seraya berbisik. Inilah jalan hidupku, namun aku harus tetap tegar. Santapan hariannya pun tak jauh dari kata sederhana. Nasi putih dengan lauk seadanya, seringkali hanya sambal, garam, atau sesekali tempe dari warung di dekat tempat tinggalnya. Meskipun hidup dalam keterbatasan, Bagus tak pernah lupa bersyukur atas rezeki sekecil apapun. Ia meyakini bahwa di setiap cobaan, Tuhan pasti telah menyiapkan jalan keluar. Di tengah masyarakatnya, Bagus dikenal sebagai pemuda berhati mulia. Ia kerap ringan tangan membantu sesama tanpa pamrih, mulai dari mengangkat hasil panen, memperbaiki pagar, hingga menemani anak-anak bermain. Sayangnya, ada pula yang memandang rendah dirinya. Beberapa rekan sebayanya sering mencibir, Bagus kan cuma tukang rumput, masa depannya pasti gelap. Bagus hanya membalasnya dengan senyuman pahit, menyimpan perih di hati, dan kembali menekuni pekerjaannya. Setiap malam, setelah memastikan domba-dombanya kenyang, Bagus akan duduk termenung di beranda gubuknya yang temaram. Dari kejauhan, ia menyaksikan kelipan lampu kota, tempat ia seringkali merangkai impian akan kehidupan yang lebih baik. Dalam benaknya, terlintas keinginan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih mapan, menikmati hidangan yang pantas, bahkan memiliki keluarga yang harmonis. Namun, impian itu selalu ia pendam dalam diam, menyadari dirinya hanyalah pemuda papa yang nyaris tak memiliki apa-apa. Kendati demikian, ketulusan hati Bagus membedakannya dari orang lain. Ia tak pernah merasakan iri melihat keberuntungan orang lain, justru ia merasakan kebahagiaan saat melihat senyum orang lain. Dalam kesunyian, Bagus tumbuh menjadi pribadi yang sabar, tekun, dan selalu siap sedia membantu siapapun yang memerlukan uluran tangan. Hari-harinya bergulir dalam balutan keseharian tanpa ia menyadari bahwa sebuah takdir agung sedang menantinya. Di balik segala keterbatasan, Sang Pencipta telah membentangkan jalan yang akan melukiskan ulang seluruh jalan hidupnya. Sebuah perjumpaan tak terduga akan segera terjadi, yang kelak mengukir namanya bukan lagi sebagai pencari rumput, melainkan sebagai seorang pahlawan bagi seorang wanita terkemuka, sekaligus awal mula kisah cinta yang tak pernah terlintas dalam benaknya. Senja mulai berlabuh, melukiskan jingga di ufuk barat. Bagus baru saja menapaki jalan pulang dari ladang setelah seharian penuh mengumpulkan rumput untuk ternaknya. Fisiknya lunglai, pakaiannya lusuh dibasahi peluh, dan pundaknya terasa nyeri akibat beban rumput yang cukup berat. Namun, seperti biasanya, ketenangan tetap terpancar di wajahnya. Ia menyusuri jalan setapak menuju desanya, sesekali berhenti untuk mengambil nafas. Saat hendak melintasi jalan raya tak jauh dari sana, telinganya menangkap suara yang ganjil. Sebuah rintihan pilu sayup terdengar dari tepian jalan tol.
Bagus terdiam sejenak, jantungnya berpacu kencang ketika pandangannya menangkap sosok seorang wanita tergeletak di pinggir jalan, tak jauh dari rimbun semak belukar. Wanita itu tampak menahan sakit, wajahnya memucat pasi dan keringat dingin membasahi keningnya. Perutnya yang membuncit jelas menunjukkan bahwa ia tengah hamil besar. Nafasnya tersengal dan tangannya mencengkeram tanah, seolah menahan derita yang tak tertahankan. "Ya Tuhan," bisik Bagus dengan raut cemas. Tanpa buang waktu, ia meletakkan ikat rumputnya dan berlari menghampiri wanita itu. "Ibu, ada apa?" Bagus berjonggok di sampingnya, berusaha menyembunyikan kepanikannya. Wanita itu membuka matanya perlahan, menatap Bagus penuh harap. "Tolong, saya akan melahirkan," bisiknya lemah sebelum kembali terisak menahan nyeri. Mendengar itu, Bagus terhenyak. Ia tak pernah sedikit pun berhadapan dengan situasi sebegini gawat. Hidupnya selama ini hanya berkutat pada domba, rumput, dan ladang. Namun, melihat kondisi wanita yang sekarat itu, Bagus tahu ia tak punya pilihan lain kecuali membantu. Dengan sigap, ia menoleh ke segala arah, berharap ada kendaraan yang melintas. Jalan bebas hambatan sore itu tampak sepi. Hanya segelintir mobil melesat dengan laju tinggi, terlalu berbahaya untuk dihentikan. Bagus menelan ludah, kebingungan melanda. "Ibu, mohon bersabar ya, saya akan segera mencari pertolongan," ucapnya. Ia sendiri tak tahu harus berbuat apa. Wanita itu mengerang kesakitan, suaranya kian meredup. "Tolong, jangan tinggalkan saya." Kata-kata itu menusuk relung hati Bagus. Ia tak sanggup menyaksikan wanita itu berjuang sendirian di tepi jalan. Tanpa pikir panjang, ia mengangkat tubuh wanita itu ke pangkuannya. Walau berat dan tubuhnya sendiri basah oleh peluh, Bagus menguatkan tekad. Ia tahu setiap detik sangat berharga. Sambil mendekap wanita itu, Bagus berlari menuju gerbang keluar tol yang ia hafal lokasinya tak jauh. Napasnya tersengal, kakinya terasa seperti timah, namun ia tak menyerah. "Bertahanlah Bu, kita sebentar lagi tiba," bisiknya, mencoba menenangkan meski kecemasan juga menyelimuti hatinya. Sesampainya di halte angkutan umum, dengan sisa tenaga, Bagus berteriak memanggil seorang sopir yang tengah menanti penumpang. "Pak, tolong, ini darurat, bawa kami ke rumah sakit." Orang-orang di sekitar terkejut. Beberapa penumpang ikut panik, ada yang segera membantu membuka pintu angkot agar Bagus bisa masuk dengan wanita itu. Wanita itu semakin tak berdaya, matanya setengah terpejam, tubuhnya terkulai lemas dalam pelukan Bagus. Dalam hati, Bagus tak henti berdoa, "Ya Allah, selamatkanlah dia dan bayinya. Jangan biarkan mereka berpulang sebelum mendapat pertolongan." Di tepi jalan bebas hambatan yang ramai dan terik siang itu, tanpa ia sadari, babak baru kehidupan Bagus mulai terukir. Pertemuan tak terduga dengan wanita asing yang berjuang di ambang hidup dan mati itu menjadi penanda awal dari takdir besar yang tak pernah terlintas dalam benaknya. Tubuh Bagus terasa hampir remuk menahan beban wanita hamil di gendongannya. Napasnya tersengal, keringat membanjiri wajahnya, namun ia tak mengindahkan rasa lelah. Pikirannya hanya terfokus pada satu hal, wanita ini harus segera tiba di rumah sakit sebelum semuanya terlambat. Setibanya di pinggir jalan raya, Bagus menoleh ke kanan dan kiri, berharap ada kendaraan yang mau berhenti. Namun, mobil-mobil melaju kencang tanpa henti. Sebagian besar pengendara enggan mengurangi kecepatan meskipun jelas melihat seorang pemuda menggendong wanita yang tampak kritis. Kepanikan semakin mencekik dada Bagus. Akhirnya, dari kejauhan, sebuah angkot terlihat melaju pelan seolah mencari penumpang. Dengan sisa-sisa tenaganya, Bagus berlari ke tengah jalan sambil melambaikan tangan. Sopir angkot terkejut, membunyikan klakson panjang. "Gila kamu nak, mau mati?" teriak sang sopir saat angkot berhenti mendadak di hadapan Bagus. Bagus tak menjawab, ia hanya mendekat dengan wajah banjir keringat dan suara bergetar. "Pak, tolong, ini gawat, wanita ini akan melahirkan, nyawanya bisa terancam jika tidak segera ke rumah sakit." Sopir angkot terdiam sejenak, melirik wanita yang lunglai di dekapan Bagus. Wanita itu meringis kesakitan, napasnya terputus-putus. Menyaksikan kondisi itu, wajah sopir memucat.
"Ya Tuhan, cepat naik, cepat!" serunya tergesa sambil membuka pintu. Namun, ketika Bagus hendak masuk, beberapa penumpang yang sudah ada di dalam tampak ragu. "Jangan di sini, nanti malah merepotkan. Cari ambulans saja," seru seorang pria paruh baya. "Betul, bagaimana jika lahir di tengah jalan? Bisa berbahaya bagi kita semua?" timpal seorang ibu dengan nada ketakutan. Bagus menoleh ke arah mereka, tatapannya tajam, sesuatu yang jarang sekali ia tunjukkan. "Jika kalian berada di posisinya, apakah kalian rela dibiarkan mati di pinggir jalan? Saya mohon, ini masalah nyawa. Jika kalian keberatan, biarlah saya bayar seluruh ongkos kursi yang terisi." Suaranya lantang, meskipun jelas ia tak punya uang sebanyak itu. Ucapan Bagus membuat keheningan menyelimuti seisi angkot. Sopir angkot menghela napas panjang, lalu berseru, "Sudahlah, jangan banyak membantah. Ini situasi darurat. Kalau kalian takut, silahkan turun, tapi saya akan mengantar mereka ke rumah sakit sekarang juga." Beberapa penumpang terdiam, ada yang bergumam tak setuju, namun tak ada satupun yang benar-benar beranjak. Akhirnya, Bagus masuk dengan hati-hati menempatkan wanita itu di bangku panjang. Tangannya tak lepas menggenggam erat jemari wanita yang dingin berkeringat. "Ibu, tahan sebentar lagi ya. Kita sudah di perjalanan," bisik Bagus pelan, berusaha menenangkan meski laut wajahnya sendiri penuh ketegangan. Sepanjang perjalanan, Bagus tak henti-hentinya mendesak sopir untuk mempercepat laju kendaraan. Angkot itu melesat membelah keramaian, menerobos lampu merah, bahkan nyaris menabrak kendaraan lain beberapa kali. Suara klakson bersahutan, orang-orang melirik heran melihat pemandangan tak lazim di dalam angkot. Sementara itu, wanita hamil itu mulai mengerang lebih keras. Napasnya tersengal, matanya berkaca-kaca menahan nyeri. Saya tidak kuat lagi," bisiknya lirih. "Bertahanlah Bu, sedikit lagi, sebentar lagi kita tiba. Tolong jangan menyerah," ujar Bagus sambil menggenggam tangannya erat. Dalam hati, ia tak henti memanjatkan doa. "Ya Allah, tolonglah selamatkan ibu ini dan bayinya." Sopir angkot berulang kali menoleh ke kaca spion, wajahnya tampak tegang. "Nak, rumah sakit mana yang terdekat?" "Ke rumah sakit umum, Pak. Jangan hiraukan biayanya. Nanti saya yang akan menanggung semuanya," jawab Bagus tanpa ragu. Padahal ia tahu persis isi dompetnya hanya cukup untuk makan 1 hari. Penumpang lain hanya bisa saling pandang antara kasihan dan cemas. Beberapa di antaranya mulai ikut berdoa dalam hati. Suasana mendadak hening, hanya terdengar deru mesin dan rintihan kesakitan dari wanita itu. Setelah menempuh perjalanan yang terasa sangat panjang, akhirnya gedung rumah sakit tampak di kejauhan. Bagus merasa sedikit lega, namun ketegangannya belum sepenuhnya lenyap. Ia tahu perjuangan mereka baru saja dimulai. Keputusan nekatnya membawa wanita itu dengan angkot hanyalah permulaan dari misi penyelamatan nyawa. Roda angkot berhenti mendadak di depan gerbang rumah sakit. Dengan tergesa, Bagus menggendong tubuh wanita yang kian lemah itu keluar dari kendaraan. Napasnya tersengal, peluh membasahi wajah dan pakaiannya, namun ia tak peduli. Beberapa pasang mata di halaman rumah sakit terperanjat melihat seorang pemuda berbusana sederhana berlari masuk sambil menggendong wanita hamil yang pingsan. "Dokter, tolong, ada yang mau melahirkan, dia pingsan," teriak Bagus dengan suara serak. Para perawat yang bertugas segera bergerak sigap. 2 di antaranya menghampiri dengan kursi roda, sementara yang lain bergegas ke ruang bersalin untuk menyiapkan perlengkapan. Wanita itu segera dipindahkan dari dekapan Bagus ke kursi roda. Ia lalu didorong masuk ke lorong rumah sakit dengan cepat. Bagus berdiri terpaku beberapa detik, dadanya masih naik turun tak beraturan, jantungnya berdegup kencang. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Hanya satu hal yang ia yakini, nyawa wanita itu dan bayinya harus terselamatkan. Seorang petugas administrasi mendekat, membawa map berisi formulir. "Maaf Mas, apakah Anda keluarga pasien?" tanyanya cepat. Bagus menggeleng gugup. "Bukan, saya hanya menolong. Saya menemukannya di jalan." Petugas itu menatapnya tajam. "Jika begitu, siapa yang akan bertanggung jawab? Kami memerlukan tanda tangan penanggung jawab untuk proses persalinan. Jika tidak ada, kami tidak dapat memulai tindakan medis."
Wajah Bagus memucat, ucapan itu terasa bagai palu godam menghantam kepalanya. Bagaimana mungkin rumah sakit masih sibuk dengan administrasi saat dua nyawa berada di ujung tanduk? Namun ia melihat sendiri kondisi wanita itu, tak ada waktu untuk berdebat. "Baiklah, saya yang akan tanda tangan," seru Bagus, suaranya tegas meski dadanya bergetar. Petugas itu tampak ragu, memandang Bagus dari ujung kaki hingga kepala. Pemuda dengan pakaian lusuh, wajah basah keringat, jelas terlihat bukan orang berada. "Mas yakin semua biaya persalinan, obat-obatan dan tindakan akan ditagihkan kepada penanggung jawab, jumlahnya bisa sangat besar." Bagus menggenggam erat map itu, lalu mengambil pulpen yang disodorkan. "Saya tidak peduli, jika tidak segera ditolong, dia bisa meninggal. Saya akan menanggung semuanya." Tangannya bergetar saat menuliskan namanya di atas kertas, Bagus Pramono. Hatinya diliputi ketakutan, bukan karena beban utang yang mungkin meliritnya nanti, melainkan ketakutan jika ia tak segera bertindak, nyawa wanita itu dan bayinya tak akan terselamatkan. Perawat lain segera mengangguk setelah melihat berkas ditandatangani. "Baik, segera kita bawa ke ruang bersalin." Wanita itu didorong masuk, lenyap di balik pintu putih. Bagus terdiam di ruang tunggu, tangannya masih bergetar memegang pulpen, keringat dingin membasahi pelipisnya. Ini adalah kali pertama ia melakukan sesuatu yang begitu nekat, tanpa memikirkan konsekuensinya. Duduk di kursi plastik, Bagus menundukkan kepala dan berdoa lirih. "Ya Allah, hamba tak punya apa-apa. Hamba bahkan tak tahu bagaimana membayar semua ini. Tapi hamba memohon, selamatkanlah ibu itu dan anaknya. Jikapun hamba harus menanggung segala risikonya, biarlah asalkan mereka hidup." Orang-orang di ruang tunggu sesekali meliriknya. Ada yang kagum pada keberanian pemuda sederhana yang rela menanggung biaya besar demi orang asing. Tak sedikit pula yang mencibir, menganggapnya tolol. Namun, Bagus tak menghiraukan pandangan mereka. Baginya, keputusannya sudah bulat. Detik demi detik terasa begitu lambat. Dari balik pintu ruang bersalin, terdengar derap langkah tergesa para dokter dan perawat. Sesekali diselingi instruksi medis. Bagus menggenggam erat kedua tangannya, berusaha menenangkan kecemasan yang kian menjadi. Hari itu, tanpa ia ketahui, keberaniannya menandatangani selembar berkas akan menjadi titik balik besar dalam perjalanan hidupnya. Tak hanya mengubah nasib wanita yang ia tolong, tetapi juga takdirnya sendiri di masa depan. Suasana di ruang bersalin malam itu begitu mencekam. Beberapa dokter dan perawat bergerak sigap, instruksi medis bersahutan, diiringi bunyi ritmis monitor, jelas terdengar di sela rintihan lemah sang wanita. Perutnya menegang, wajahnya pucat pasi, namun naluri keibuannya membuatnya bertahan. Bagus yang menunggu di luar berjalan mondar-mandir bagai ayam kehilangan induk. Setiap detik terasa begitu panjang, seakan 1 jam. Dadanya berdebar kencang, telinganya sesekali menangkap teriakan samar dari dalam ruang bersalin. Hatinya gelisah, ia ingin sekali masuk dan membantu, namun ia tahu itu tak mungkin. "Ya Allah, tolong selamatkan dia, aku tak mengenalnya, tapi jangan biarkan anaknya terlahir tanpa seorang ibu," doanya lirih sambil menggenggam erat kedua tangannya. Pintu ruang bersalin terbuka sesaat. Seorang perawat keluar dengan wajah tegang, bergegas mengambil peralatan tambahan. Bagus segera menghampiri. "Bagaimana, Sus? Apakah ibu dan bayinya selamat?" Perawat itu menatapnya sejenak, lalu berkata singkat, "Kondisinya sulit, mohon doakan saja, Mas." Setelah itu, ia bergegas masuk kembali, meninggalkan Bagus yang kian resah. Waktu terasa merangkak, keringat dingin membasahi pelipis Bagus, hingga akhirnya setelah hampir 2 jam menunggu dengan perasaan campur aduk, sebuah tangisan bayi yang nyaring memecah keheningan malam dari balik pintu. Tangisan itu menyentuh relung hati Bagus, membuatnya terasa hangat, air matanya hampir menetes. Ia bergegas mendekat ke pintu, ingin memastikan. Sesaat kemudian, pintu ruang bersalin terbuka. Seorang perawat keluar dengan senyum lega, menggendong bayi mungil yang baru lahir. "Anaknya selamat, Mas, laki-laki, sehat sekali," ujarnya.
Bagus tertegun, pandangannya terpaku pada makhluk kecil yang menangis kencang di pelukan perawat. Hatinya bergetar hebat. Rasa syukur membuncah tak terlukiskan, seolah segala lelah, takut, dan risiko yang ia tanggung tadi terbayar lunas hanya dengan mendengar tangisan itu. Tak lama berselang, dokter keluar, melepas masker dari wajahnya. Ia menepuk bahu Bagus dengan senyum penuh apresiasi. "Mas, tindakan Anda cepat dan tepat. Jika Anda terlambat sedikit saja, mungkin ibu dan bayinya tak akan selamat. Terima kasih sudah membawanya kemari." Bagus hanya tersenyum canggung, menundukkan kepala. "Saya hanya melakukan apa yang seharusnya, Dok. Saya tidak bisa membiarkan mereka meninggal di jalan." Di balik kata-kata sederhananya, tersimpan rasa lega yang teramat sangat. Ia tak tahu siapa wanita itu, dari mana asalnya, bahkan namanya pun ia tak tahu. Yang ia tahu, malam ini ada 2 nyawa yang berhasil terselamatkan. Beberapa saat kemudian, wanita itu dipindahkan ke ruang pemulihan. Meskipun masih lemah dan belum sepenuhnya sadar, kondisinya sudah stabil. Bayi mungil itu ditempatkan dalam inkubator sementara untuk pemeriksaan awal. Namun, dokter memastikan keadaannya sehat. Bagus duduk kembali di kursi ruang tunggu. Tubuhnya lunglai karena lelah dan tegang. Ia menghela nafas panjang, menatap langit-langit rumah sakit. "Alhamdulillah, akhirnya selamat," bisiknya pelan. Malam itu, Babus tak bisa menahan senyum lega yang terus merekah di wajahnya. Ia tak peduli pada utang yang mungkin akan menimpanya akibat menandatangani berkas tadi. Ia tak peduli pada cemoohan orang-orang yang sempat menganggapnya bodoh. Baginya, keberhasilan wanita itu melahirkan dengan selamat adalah kebahagiaan yang tak terhingga. Yang tak ia ketahui, wanita yang baru saja ia selamatkan itu bukanlah sosok biasa. Di balik raga yang lemah tak berdaya, tersimpan identitas seorang CEO perusahaan ternama. Perjumpaan ini bukanlah kebetulan semata, melainkan awal dari takdir besar yang akan mengubah seluruh perjalanan hidup Bagus. Hari-hari setelah peristiwa itu terasa begitu lambat bagi Bagus. Setiap pagi, ia tak pernah absen pulang pergi ke rumah sakit untuk menjenguk wanita yang ia tolong. Meskipun tak ada ikatan darah atau hubungan apapun, Bagus merasa memiliki tanggung jawab, seolah hidup wanita itu kini berada di pundaknya. Ia sering duduk di kursi tunggu, membawa bekal sederhana berupa roti atau bubur yang ia beli dari warung kecil di depan rumah sakit. Pada hari ketiga, wanita itu akhirnya sadar. Bagus kebetulan sedang duduk di bangku. Jika ingin, silahkan masuk sebentar. Dengan langkah ragu, Bagus memasuki ruangan. Wanita yang ia selamatkan terbaring lemah, wajahnya pucat, namun jauh lebih tenang dibanding malam ia dibawa ke rumah sakit. Di sampingnya, ada ranjang kecil dengan bayi mungil yang terlelap. Tubuhnya dibalut selimut putih. Wanita itu menatap Bagus, matanya berkaca-kaca. "Kamu yang menolong saya di jalan itu kan?" Suaranya serak, namun penuh rasa syukur. Bagus tersenyum kikuk. "Iya Bu, kebetulan saya lewat dan saya tidak bisa tinggal diam." Wanita itu menggenggam tangannya dengan lemah. "Jika bukan karena kamu, mungkin saya dan anak saya sudah tak ada di dunia ini. Terima kasih, sungguh terima kasih." Bagus menggeleng. "Jangan berterima kasih, Bu. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan manusia kepada sesamanya." Beberapa saat mereka terdiam, lalu wanita itu berbisik lirih. "Saya Kirana, Kirana Paramita." Nama itu terdengar asing bagi Bagus, namun cara wanita itu mengucapkannya mengandung wibawa. Bagus hanya mengangguk sopan. "Saya Bagus Bu, Bagus Pramono." Esok harinya, saat Bagus sedang duduk di ruang tunggu, ia tak sengaja mendengar 2 perawat bergosip di dekat loket. "Itu kan Bu Kirana Paramita, CEO Paramita Group. Aku lihat beritanya di televisi kemarin. Ternyata benar beliau yang dibawa ke sini." "Iya, aku juga dengar. Katanya beliau ditinggalkan suaminya di jalan tol. Gila, suaminya sendiri tega berbuat begitu." Bagus tersentak, hampir menjatuhkan gelas air mineral yang baru saja dibelinya. "CEO?
Ia tak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Sosok wanita yang lemah dan rapuh di ruang bersalin itu tak pernah ia sangka adalah pemimpin perusahaan sebesar itu. Malam itu, rasa penasaran mendorong Bagus mencari televisi kecil di ruang tunggu. Benar saja, layar berita menampilkan sosok Kirana Paramita, wanita yang baru saja ia selamatkan. Dengan judul utama, CEO muda Paramita Group nyaris jadi korban kekejian suami sendiri. Reporter menjelaskan bahwa Kirana Paramita diduga sengaja ditelantarkan suaminya, Rangga, setelah terlibat konflik perebutan aset. Menurut informasi, Rangga menjalin hubungan gelap dengan wanita lain dan berencana menguasai kekayaan keluarga Paramita dengan menyingkirkan istrinya yang sedang hamil tua. Bagus ternganga, tubuhnya kaku tak bergerak. Ia tak menyangka wanita sederhana yang ia gendong malam itu adalah pucuk pimpinan perusahaan raksasa yang namanya kerap menghiasi berita bisnis nasional. Ketika kembali ke kamar rawat, Bagus sempat menunduk malu. "Bu, saya baru tahu siapa ibu sebenarnya. Maaf, saya merasa tidak pantas berada di sini." Kirana menatapnya dengan senyum tipis, meski matanya berkaca-kaca. "Bagus, justru karena kamu tidak tahu siapa saya, kamu menolong dengan ketulusan. Itulah yang membuat saya merasa berharga kembali. Selama ini, orang hanya mendekat karena nama dan kekayaan saya. Tapi kamu menolong saya tanpa pamrih. Itu jauh lebih bermakna daripada semua yang saya miliki." Ucapan itu membuat hati Bagus bergetar. Ia tak pernah merasa seberarti ini dalam hidupnya. Ia hanyalah seorang pencari rumput yang tak punya apa-apa. Namun, di mata seorang CEO besar, tindakan sederhananya telah menyelamatkan segalanya. Malam itu, Bagus pulang dengan langkah gontai. Pikirannya berkecamuk. Ia masih sulit mempercayai bahwa dirinya terlibat dalam intrik besar yang menyangkut perusahaan, harta, dan pengkhianatan. Dan, tanpa ia sadari, sejak hari itu kehidupannya perlahan memasuki babak baru, babak yang akan mengubahnya selamanya. Beberapa hari pasca persalinan, kondisi Kirana berangsur membaik. Tubuhnya sudah cukup kuat untuk duduk di kursi roda. Meskipun ia masih harus sering beristirahat, setiap kali melihat bayinya yang mungil, hatinya bergetar. Ada rasa syukur yang mendalam karena ia diberi kesempatan kedua untuk hidup dan menjadi seorang ibu. Namun di balik itu, bara dendam menyala di dadanya. Pengkhianatan Rangga, suami yang seharusnya menjadi pelindungnya, telah melukai hatinya lebih dalam dari rasa sakit persalinan itu sendiri. Ia teringat jelas saat ditelantarkan begitu saja di pinggir jalan bebas hambatan, tubuhnya lemah, nyaris tak mampu berjalan. Rangga bahkan tak menoleh sedikit pun, seolah ingin benar-benar melenyapkannya dari dunia. Di ruang rawat itu, Kirana menatap Bagus yang setia menemaninya. "Bagus, aku sudah memutuskan, aku tidak bisa tinggal diam. Semua perbuatannya harus dibayar tuntas." Bagus, yang sedang mengganti popok bayi mungil itu, menoleh dengan ragu. "Maksud ibu Kirana akan melapor ke polisi." Kirana mengangguk tegas. "Ya, aku tidak akan membiarkan dia hidup tenang bersama selingkuhannya. Dia harus menerima ganjaran yang setimpal." Keesokan harinya, didampingi kuasa hukumnya, Kirana mendatangi kantor polisi. Bagus ikut mengantar, meski merasa kikuk karena ini adalah kali pertama ia menjejakkan kaki di gedung semegah itu. Sosok CEO muda yang biasanya tampil anggun di layar televisi dengan busana elegan, kini hadir dalam balutan kesederhanaan, namun dengan wibawa yang tak memudar. Di ruang penyidik, Kirana menceritakan semuanya dengan rinci, bagaimana Rangga selama ini menguasai sebagian besar aset keluarga, bagaimana ia menjalin hubungan gelap dengan wanita lain, hingga akhirnya merencanakan untuk menyingkirkannya saat hamil besar. Bukti-bukti berupa rekaman percakapan, dokumen keuangan, dan kesaksian dari pihak internal perusahaan dilampirkan lengkap. Polisi yang mendengar itu semua mengangguk serius. "Ibu tidak perlu khawatir, dengan bukti ini, kasus ini bisa segera kami proses. Suami Ibu bisa dijerat pasal penelantaran keluarga dan percobaan pembunuhan." Mendengar itu, Kirana menunduk, menahan haru. Ia melirik Bagus yang duduk di sudut ruangan. Pemuda desa itu menatapnya penuh kekhawatiran, seolah ingin mengatakan bahwa apapun yang terjadi, ia akan selalu ada di sisinya. Tak butuh waktu lama, pihak berwajib segera memulai penyelidikan.
Berita penangkapan Rangga menyebar luas di berbagai media. Publik gempar mendengar kisah CEO muda yang nyaris menjadi korban kekejaman suaminya sendiri. Banyak yang mengutuk perbuatan Rangga, terutama setelah bukti perselingkuhannya terkuak. Proses hukum berjalan cepat. Kirana, dengan segala haknya sebagai istri sah dan pewaris utama perusahaan, segera mengajukan gugatan cerai. Pengadilan mengabulkan gugatan itu, dan semua aset yang sempat dikuasai Rangga dikembalikan sepenuhnya ke tangan Kirana. Di tengah pandangan publik yang mengagumi Kirana sebagai wanita kuat yang bangkit dari keterpurukan, Kirana sendiri tahu bahwa ada satu sosok yang menjadi penentu segalanya, Bagus. Tanpa keberanian pemuda desa itu menggendongnya di jalan bebas hambatan, tanpa keikhlasannya menandatangani surat-surat rumah sakit, mungkin ia sudah tak ada. Malam itu, setelah semua proses hukum rampung, Kirana memandang Bagus di balkon rumah sakit. Angin malam berhembus lembut, membawa ketenangan setelah badai. Bagus, bisiknya lirih. Rencana licik itu gagal bukan karena aku yang kuat, tapi karena kamu hadir. Hidupku dan anakku selamat berkat dirimu, aku tak akan pernah melupakannya. Bagus menunduk, merasa tak pantas menerima pujian sebesar itu. Saya hanya kebetulan lewat, Bu. Semua ini memang sudah takdir. Namun, jauh di lubuk hati, Kirana tahu bahwa kebetulan tak pernah sekuat itu. Perjumpaan dengan Bagus adalah takdir yang akan mengubah segalanya. Senja itu, mentari memancarkan kehangatan di desa kecil di tepi kota. Angin berhembus mesra, membuat dedaunan menari pelan. Di jantung desa itu, berdiri gubuk bambu sederhana dengan atap rumbia yang mulai menua. Di sanalah Bagus, pemuda desa yang hidup sebatang kara, bernaung. Beberapa hari setelah Kirana pulih sepenuhnya dan diperbolehkan pulang dari rumah sakit, ia tak bisa melupakan jasa besar Bagus. Malam-malamnya dipenuhi bayangan. Bagaimana jika malam itu tak ada Bagus yang melintas? Bagaimana jika ia benar-benar tewas di pinggir jalan? Bagaimana jika anaknya terlahir tanpa seorang ibu? Semua pertanyaan itu menyadarkan Kirana bahwa hidupnya dan bayinya kini ada berkat keberanian pemuda desa itu. Dengan niat tulus, Kirana meminta sopir pribadinya mengantarkannya ke desa tempat Bagus tinggal. Mobil hitam mewah itu melaju di jalanan berdebu, menarik perhatian warga desa yang jarang melihat kendaraan semegah itu berhenti di dekat gubuk bambu sederhana. Bagus, yang saat itu sedang memotong rumput untuk dombanya, terperangah melihat sosok Kirana turun dari mobil. Ia mengenakan busana yang jauh lebih sederhana dari citra CEO yang glamor di televisi. Namun, wibawa dan ketegasannya tetap memancarkan kuat. Bu Kirana, Bagus hampir tak percaya. Ia buru-buru membersihkan tangannya yang kotor, merasa malu dengan kondisi gubuknya yang reot. Mengapa ibu datang kemari? Kirana tersenyum hangat, menatap Bagus dengan mata penuh ketulusan. Aku datang untuk menepati janji pada diriku sendiri, Bagus. Aku berhutang nyawa padamu. Tanpa kehadiranmu, aku dan anakku mungkin sudah tiada. Bagus menunduk, merasa tak layak menerima ucapan itu. Jangan berkata begitu, Bu. Saya hanya kebetulan lewat dan menolong. Itu pun sudah menjadi kewajiban saya sebagai sesama manusia. Kirana melangkah lebih dekat, memandangi gubuk bambu yang nyaris roboh. Ia bisa merasakan betapa beratnya kehidupan Bagus selama ini. Aku tidak bisa membiarkanmu terus hidup seperti ini. Mulai hari ini, ikutlah bersamaku. Aku membutuhkan orang yang jujur di sisiku, Bagus. Aku ingin kau menjadi asisten pribadiku. Kata-kata itu membuat Bagus terdiam, matanya membelalak, seolah tak mempercayai apa yang baru saja ia dengar. Seorang CEO besar meminta dirinya, pemuda desa miskin, pencari rumput yang bahkan tak menamatkan pendidikan tinggi, untuk menjadi asisten pribadi. Bu, saya ini siapa? Saya hanya pencari rumput. Saya tidak bisa membaca laporan, tidak mengerti komputer, tidak pantas berada di dekat orang-orang penting seperti ibu, ucapnya dengan suara bergetar. Kirana mengeleng pelan. Justru karena itulah aku memilihmu. Aku sudah dikhianati oleh orang-orang pintar, ambisius dan serakah. Aku butuh seseorang yang tulus, jujur, yang tidak memandangku hanya karena harta atau jabatan, dan aku menemukannya pada dirimu. Keheningan menyelimuti gubuk itu.
Bagus menunduk, hatinya berkecamuk. Ia takut tak mampu, namun juga tak ingin mengecewakan wanita yang telah menaruh kepercayaan padanya. Ia memandang wajah Kirana yang begitu yakin, lalu menatap bayi mungil yang terlelap dalam gendongan pengasuh di belakangnya. Bayi itu terlelap damai, seolah menguatkan keputusan besar yang terbentang di depan mata. Dengan suara lirih, Bagus akhirnya berkata, "Jika itu memang keinginan ibu, baiklah, saya akan ikut. Saya akan berusaha sekuat tenaga." Kirana tersenyum lega. "Terima kasih, Bagus. Kamu tidak hanya menyelamatkanku sekali, tapi kini kamu akan menjadi bagian dari hidupku." Hari itu, kehidupan Bagus berubah drastis. Dari gubuk reot dan pakaian lusuh, ia melangkah memasuki dunia yang sama sekali baru. Dunia yang penuh cahaya, tanggung jawab, sekaligus tantangan besar. Mobil mewah itu membawanya pergi dari desa, meninggalkan rumput, domba, dan kesendirian. Yang tak ia sadari, perjalanan barunya sebagai asisten pribadi seorang CEO tak hanya akan mengubah nasibnya, tetapi juga membuka gerbang menuju takdir yang lebih agung, sebuah kisah cinta yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Sejak hari itu, hidup Bagus berputar 180 derajat. Dari seorang pemuda desa yang setiap hari berlumur peluh, kini ia menempati rumah megah milik Kirana, sebuah hunian mewah di pusat kota, lengkap dengan halaman luas, kolam renang, dan ruang kerja pribadi. Bagus yang biasanya terlelap di ranjang bambu beralaskan tikar tipis, kini harus membiasakan diri dengan kasur empuk yang membuatnya kikuk. Malam pertama, ia bahkan sulit memejamkan mata, cemas akan merusak ranjang mahal itu hanya dengan raga lusuhnya. Esok paginya, staf Kirana menyodorkan setelan jas rapi. Bagus menatap pantulannya di cermin dengan mata tak percaya. Pemuda desa yang dulu hanya berbusana kaos usang dan celana kain robek, kini berdiri gagah dalam balutan kemeja putih, dasi hitam, dan jas elegan. Tangannya gemetar saat mencoba merapikan kerah. "Apakah ini benar-benar aku?" gumamnya pelan. Hari-hari awal sebagai asisten pribadi terasa berat bagi Bagus. Ia harus mempelajari banyak hal baru, mengoperasikan komputer, membaca surel, mencatat jadwal pertemuan, hingga berkomunikasi dengan para petinggi. Semua itu terasa begitu asing baginya. Jemarinya yang terbiasa memegang sabit, kini kaku menekan papan ketik. Ia sering salah tombol, membuat layar laptopnya menampilkan simbol-simbol aneh yang membuatnya panik. Beberapa staf perusahaan sempat menertawakannya. "Asisten kok seperti anak baru belajar TK?" sindir seorang karyawan muda dengan senyum mengejek. Namun Kirana selalu menegur mereka dengan tegas. Lebih baik memiliki asisten yang belajar dengan ketulusan daripada yang pintar tapi berkhianat. Tegasnya lantang. Sejak itu, orang-orang mulai segan. Meskipun masih ada beberapa yang mencibir di belakang, Kirana sendiri sabar mendampingi Bagus. Ia mengajarinya dasar-dasar pekerjaan, bahkan hal-hal kecil seperti cara mengatur dokumen di map atau menyusun laporan. Setiap kali Bagus kebingungan, Kirana tak pernah menunjukkan kemarahan. "Pelan-pelan, Bagus, ini proses belajar, bukan kegagalan," bisiknya lembut. Kata-kata itu membakar semangat Bagus. Malam-malamnya ia habiskan untuk berlatih diam-diam agar tak mengecewakan Kirana. Selain hal-hal teknis, Bagus juga belajar etika dan cara berinteraksi di dunia korporasi. Ia turut mendampingi Kirana dalam rapat-rapat penting dengan jajaran direksi. Duduk di kursi panjang ruang rapat yang dingin ber-AC, Bagus seringkali merasa tubuhnya kaku, takut berbuat salah. Namun ia selalu fokus pada tugasnya, menyiapkan berkas, mencatat poin-poin penting, dan memastikan Kirana mendapatkan semua yang diperlukan. Setiap kali Bagus berhasil melakukan sesuatu dengan benar, Kirana menatapnya dengan senyum kecil penuh arti. Senyum itu seolah berbisik, "Aku bangga padamu," dan itu sudah cukup untuk membuat Bagus tegar menghadapi hari-hari beratnya. Tak jarang, Bagus masih merasa kikuk dengan lingkungan mewah di sekitarnya. Saat makan siang bersama staf, ia seringkali keliru menggunakan sendok garpu, membuat beberapa orang menahan tawa.
Namun alih-alih merasa malu, Bagus belajar menertawakan dirinya sendiri. Kalau salah berarti saya punya kesempatan untuk belajar menjadi benar, katanya santai. Kalimat sederhana itu justru membuat beberapa orang diam-diam menghormatinya. Hari demi hari, transformasi dalam diri Bagus semakin nyata. Dari langkahnya yang dulu canggung, kini ia berjalan tegap. Dari pandangannya yang selalu menunduk, kini ia berani menatap orang-orang dengan penuh keyakinan. Meski latar belakangnya sederhana, ketulusan dan kesungguhannya membentuknya menjadi pribadi yang istimewa. Kirana menyaksikan semua itu dengan hati yang menghangat. Baginya, Bagus bukan sekedar asisten. Ia adalah sosok yang mampu mengembalikan kepercayaannya pada manusia. Setelah dikhianati oleh orang terdekatnya, dalam diam, ia mulai menyadari bahwa kehadiran Bagus memberikan makna lebih dari sekedar pekerjaan. Ia memberikan rasa aman. Bagi Bagus sendiri, kehidupan barunya terasa seperti mimpi. Dari seorang pencari rumput miskin, kini ia duduk di sisi seorang CEO besar, mendampingi rapat-rapat penting, bahkan dianggap sebagai bagian dari lingkaran dalam perusahaan. Walau banyak tantangan, ia tak pernah gentar. Baginya, bekerja untuk Kirana bukan hanya sebuah pekerjaan, melainkan panggilan hati yang tak ia sadari. Perlahan, benih perasaan yang lebih dalam mulai tumbuh di antara mereka. Meskipun perlahan mulai terbiasa dengan dunia barunya, Bagus tidak serta-merta diterima oleh semua orang di lingkungan perusahaan. Ada sebagian karyawan yang tak menyukai kehadirannya. Bagi mereka, Bagus hanyalah pemuda kampung, seorang pencari rumput yang kebetulan beruntung karena menolong Kirana. Bisik-bisik sering terdengar di koridor kantor. Asisten baru itu masih bau rumput, bagaimana bisa dia bekerja di sini? Pasti cuma dikasihani bos saja. Mana pantas seorang pencari rumput jadi asisten CEO? Beberapa bahkan sengaja berbicara keras agar Bagus mendengarnya. Awalnya, Bagus hanya menunduk, berpura-pura tak peduli. Namun, jauh di lubuk hatinya, ada rasa perih. Ia tahu dirinya memang bukan siapa-siapa, tetapi setiap hinaan itu menusuk seperti duri. Malam-malamnya, sering ia habiskan di kamar kecil apartemen perusahaan, menatap pantulan dirinya di cermin. Apa aku benar-benar pantas berada di sini? Tanyanya dalam hati. Ujian juga datang dalam bentuk lain. Beberapa karyawan mencoba menjatuhkannya dengan memanipulasi tugas-tugas sepele. Laporan yang telah ia susun rapi sengaja diubah sebelum diserahkan kepada Kirana, lalu Bagus yang disalahkan. Surel penting yang seharusnya sampai ke meja direksi sengaja ditahan di kotak masuk agar terlihat seolah Bagus lalai. Suatu hari, seorang manajer senior bahkan menegurnya di depan banyak orang. "Hei Bagus, ini bukan kampung. Kalau bekerja jangan lamban begitu, jangan bikin malu Bu Kirana," katanya dengan nada merendahkan. Beberapa orang tertawa kecil mendengar itu. Wajah Bagus memerah, tangannya mengepal, namun ia menahan diri. Namun, setiap kali ada yang meremehkannya, Kirana selalu hadir sebagai pembela. Dalam sebuah rapat besar, ketika seorang karyawan berkomentar sinis, "Asisten kok asal comot orang kampung, Bu? Kalau nanti merugikan perusahaan bagaimana?" Kirana menatap tajam seluruh ruangan. "Saya lebih mempercayai orang jujo yang mau belajar daripada orang pintar yang menusuk dari belakang." Jangan nilai manusia dari latar belakangnya, melainkan dari ketulusan hatinya. Suasana ruangan mendadak hening. Kata-kata Kirana membuat semua yang hadir menunduk. Sejak hari itu, banyak yang mulai segan pada Bagus. Meskipun masih ada segelintir yang tidak suka, bagi Bagus, pembelaan Kirana adalah cahaya yang menguatkannya. Ia sadar masih ada seseorang yang mempercayainya, meskipun dunia seolah menolaknya. Ia pun bertekad tidak akan mengecewakan kepercayaan itu. Ia belajar lebih giat, memperbaiki setiap kesalahan, dan berusaha menguasai pekerjaan barunya. Waktu terus berjalan, dan perlahan Bagus mulai membuktikan dirinya. Ia berhasil menyusun jadwal rapat tanpa ada yang terlewat. Ia mampu mengatur berkas-berkas penting dengan rapi, bahkan sering membantu staf lain yang kewalahan. Ketekunannya membuat mereka yang dulu meremehkannya, kini mulai segan. Namun ujian tak berhenti di situ. Godaan datang dari luar. Beberapa orang mencoba mendekati Bagus dengan iming-iming.
Kalau kamu mau bekerja sama dengan kami, kamu bisa mendapatkan banyak uang. Tidak perlu bersusah payah menjadi asisten, bujuk seorang pengusaha yang ingin menyusup ke perusahaan. Bagus menolak mentah-mentah. Meskipun tawaran itu menggiurkan, ia teringat ucapan Kirana, kejujuran lebih mahal daripada harta. Kalimat itu menjadi pegangan hidupnya. Lambat laun, cerita tentang integritas Bagus menyebar, mengubah pandangan dari pemuda kampung yang dicemooh, kini banyak karyawan di Paramita Group menaruh hormat padanya. Mereka melihat sendiri bagaimana Bagus tetap rendah hati, tidak pernah membalas hinaan, dan selalu mendahulukan kebaikan. Bagi Kirana, Bagus bukan lagi sekedar asisten. Ia adalah pelindung, pengingat, dan sosok yang meneguhkan hatinya setelah dikhianati oleh orang yang seharusnya ia percaya. Dan bagi Bagus, meski masih sering merasa canggung, ia mulai menyadari bahwa tempatnya kini bukan lagi di ladang bersama rumput dan domba. Tempatnya kini berada di sisi seorang wanita kuat yang, tanpa ia sadari, perlahan menumbuhkan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar rasa hormat. Hari-hari bergulir dan peran Bagus sebagai asisten pribadi tak lagi hanya sekadar membantu pekerjaan Kirana. Ia menjadi sosok yang selalu ada di setiap langkah wanita itu, menemani rapat, mendampingi perjalanan bisnis, bahkan sekadar duduk di ruang kerja untuk memastikan segalanya berjalan mulus. Kirana, yang sebelumnya dikenal sebagai wanita dingin dan tegas di mata publik, perlahan menemukan ketenangan saat bersama Bagus. Ada kehangatan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya, bahkan saat ia masih bersama Rangga. Bagus tak pernah memandangnya sebagai seorang CEO dengan harta dan kekuasaan besar. Bagi Bagus, Kirana hanyalah seorang wanita yang membutuhkan teman, penghargaan, dan perlindungan. Di sisi lain, Bagus seringkali merasa tak percaya dengan jalan hidup yang ia tempuh. Ia, pemuda desa miskin yang dulu hanya mengurus domba dan rumput, kini bisa duduk begitu dekat dengan wanita yang namanya dikenal di seluruh negeri. Setiap kali melihat Kirana berbicara lantang di ruang rapat atau tampil anggun di hadapan kamera, Bagus merasa dirinya terlalu kecil. Namun entah mengapa, ketika mereka berdua sendiri, sekat itu lenyap. Momen-momen sederhana seringkali membuat hati mereka saling terpaut. Suatu malam, sepulang dari rapat panjang, Kirana tampak lelah. Ia melepas sepatunya dan duduk di kursi ruang tamu. Bagus yang melihatnya segera menyodorkan segelas air hangat. "Minum dulu, Bu, biar tenggorokanmu lega," katanya lembut. Kirana menatapnya lalu tersenyum. "Terima kasih, Bagus, kau selalu tahu apa yang kubutuhkan, bahkan belum kuminta." Bagus menunduk malu, namun hatinya bergetar hebat. Ia tak tahu mengapa, tapi setiap senyum Kirana seolah mampu menyalakan api hangat dalam dirinya. Hari demi hari, kebersamaan itu berkembang menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan profesional. Kirana mulai melihat Bagus bukan hanya sebagai penyelamat, tetapi juga sebagai penopang hidupnya. Saat ia merasa lemah, Bagus hadir memberikan kekuatan. Ketika ia nyaris putus asa, Bagus selalu meneguhkan hatinya dengan kata-kata sederhana. Dan bagi Bagus, rasa hormatnya perlahan bermetamorfosis menjadi perasaan yang jauh lebih dalam. Ia mulai menyadari bahwa ia tidak hanya ingin melihat Kirana bahagia sebagai atasannya, tetapi juga sebagai wanita yang sangat berarti baginya. Meskipun ia berusaha menekan perasaan itu, takut dianggap lancang, getaran itu terus tumbuh semakin kuat setiap kali Kirana bersenyum kepadanya. Suatu malam yang hening, setelah Kirana selesai menidurkan bayinya, ia duduk bersama Bagus di balkon rumah besar itu. Angin berhembus lembut, bintang-bintang berkelip di angkasa. Kirana memandang jauh ke depan, lalu berujar lirih, "Bagus, kau tahu, bukan hanya nyawamu yang kau selamatkan waktu itu, hatiku juga." Bagus terdiam, menatapnya dengan bingung. "Maksud Ibu?" Kirana menoleh, matanya berkaca-kaca. "Aku kehilangan segalanya ketika suamiku berkhianat, kepercayaan, harapan, bahkan harga diriku. Tapi sejak kau datang, aku merasa hidupku kembali punya arti. Kau bukan hanya penyelamatku, tetapi juga penopang hatiku." Kalimat itu
membuat dada Bagus bergemuruh. Ia tak tahu harus membalas apa. Tangannya mengepal, bibirnya bergetar, namun hatinya penuh dengan perasaan yang selama ini ia simpan rapat-rapat. Ia hanya menunduk, khawatir matanya akan menyingkap semua yang ia rasakan. Namun Kirana tersenyum, lalu meletakkan tangannya di atas tangan Bagus. Sentuhan itu sederhana, namun cukup untuk membuat Bagus merasakan sesuatu yang belum pernah ia alami seumur hidupnya. Sebuah ikatan tulus melampaui harta, status, dan segala perbedaan di antara mereka. Malam itu, benih cinta benar-benar tumbuh di antara keduanya. Cinta yang lahir bukan karena kemewahan, bukan pula karena ambisi, melainkan karena ketulusan dua hati yang saling menguatkan di tengah luka. Waktu terus bergulir, luka lama perlahan terobati. Kirana bangkit kembali, bukan hanya sebagai seorang CEO, tetapi juga sebagai seorang ibu yang tangguh. Sementara Bagus, yang dulu hanyalah pemuda sederhana pencari rumput, kini menjelma menjadi sosok yang disegani di lingkungan perusahaan. Bukan karena pakaian rapi atau jabatan barunya, melainkan ketulusan, keberanian, dan kejujuran yang tak pernah luntur. Hari itu, kabar bahagia menyebar luas. Kirana Paramita, CEO Paramita Group, akan menikah. Namun yang mengejutkan publik bukanlah pernikahannya, melainkan siapa pria yang berhasil merebut hatinya. Bukan seorang konglomerat kaya, bukan pula tokoh terkenal, melainkan seorang pemuda desa sederhana yang dahulunya hanyalah seorang pencari rumput. Desah-desus beredar, ada yang mencemooh, ada pula yang kagum. Namun bagi Kirana, semua itu tak berarti. Yang ia tahu hanyalah bahwa lelaki yang akan berdiri di sisinya adalah sosok yang telah menyelamatkan hidupnya, meneguhkan hatinya, dan membuktikan cinta sejati yang tak bisa diukur dengan harta. Hari pernikahan pun tiba. Sebuah gedung megah di jantung kota disulap menjadi tempat sakral yang dihiasi bunga-bunga segar. Para tamu undangan berdatangan, pengusaha, pejabat, bahkan tokoh publik. Mereka semua menantikan momen yang disebut-sebut sebagai pernikahan paling tak terduga tahun ini. Bagus berdiri di depan cermin, mengenakan jas hitam sederhana yang dirancang khusus untuknya. Wajahnya terlihat tampan dengan tatanan rambut rapi, namun matanya memancarkan kegugupan. "Apakah aku pantas berdiri di sisinya?" gumamnya lirih. Seorang sahabat lama dari desa yang turut diundang mendekat, menepuk bahunya. "Bagus, jangan ragu. Kau bukan lagi pencari rumput yang dulu. Kau pahlawan baginya. Kau memang pantas." Ketika pintu utama terbuka, Kirana muncul dalam balutan gaun putih anggun. Wajahnya berseri, semua mata terpaku padanya. Namun hanya sepasang mata yang mampu membuatnya tersenyum, mata Bagus. Saat melangkah menuju pelaminan, ia tak lagi melihat kerumunan tamu, hanya melihat pria yang dulu menggendongnya di tepi jalan bebas hambatan, mempertaruhkan segalanya demi menyelamatkan dirinya dan bayinya. Prosesi pernikahan berlangsung hikmat. Saat ijab kabul diucapkan, suara Bagus sedikit bergetar namun mantap. Ruangan yang tadinya riuh mendadak hening, lalu pecah oleh tepuk tangan dan doa restu para tamu. Air mata kebahagiaan menetes di pipi Kirana, sementara Bagus menunduk penuh syukur. Di pelaminan, bayi kecil Kirana yang kini sehat dan ceria, duduk di pangkuan nenek pengasuhnya, seolah menjadi simbol kehidupan baru yang lahir dari perjuangan, pengkhianatan, dan akhirnya cinta sejati. Bagus membelai lembut kepala bayi itu sambil tersenyum, merasakan dunia telah memberinya hadiah terindah dalam hidupnya. Kehidupan setelah pernikahan tidak selalu berjalan mulus, namun Bagus dan Kirana menjalaninya dengan cinta dan kesabaran. Bagus belajar banyak tentang dunia bisnis dari Kirana, sementara Kirana menemukan kembali makna kehangatan rumah tangga dari Bagus. Mereka saling melengkapi, Kirana dengan kecerdasannya, Bagus dengan ketulusannya. Kini tak ada lagi cemoohan. Orang-orang yang dulu meremehkan Bagus justru datang memberi selamat, bahkan mengaguminya. Media menulis kisah mereka sebagai legenda modern, seorang pencari rumput yang menjadi suami CEO. Namun bagi Bagus, semua itu tak penting.
Yang terpenting adalah ia bisa membahagiakan wanita yang dicintainya dan menjadi ayah bagi anak yang dulu ia selamatkan. Di malam pernikahan itu, saat pesta usai dan gedung kembali hening, Bagus berdiri di balkon bersama Kirana. Ia menggenggam erat tangan istrinya. "Aku masih seperti mimpi, Kirana. Dari seorang pencari rumput, kini jadi suamimu." Kirana tersenyum lembut, kepalanya bersandar di bahu Bagus. "Bagi orang lain mungkin tak masuk akal, tapi bagiku kamu adalah pilihan terbaik, karena cinta sejati bukan tentang harta atau jabatan, melainkan tentang hati yang tulus." Bagus menutup mata, membiarkan angin malam membelai wajahnya. Ia sadar perjalanan hidupnya telah berubah selamanya. Dari pemuda miskin yang sering dihina, kini ia hidup bahagia bersama wanita yang ia cintai. Tak ada lagi kesepian, tak ada lagi keraguan, yang ada hanyalah kebahagiaan dan penghormatan. Malam itu, di bawah cahaya bintang, Bagus berjanji pada dirinya sendiri, ia akan menjaga Kirana dan bayinya dengan segenap jiwa. Karena dari sinilah, kisah cintanya benar-benar bermula. Kisah seorang pencari rumput yang menemukan makna cinta sejati di sisi seorang CEO.